Bang lewat sini? Setiap hari. Pernah banjir sungai? Oh, baru sering banjir. Kalau saya terjebak di sini, saya tidak keluar. Dari sekitar 200 penduduk dusun Tanroe, 90 orang diantaranya adalah anak-anak. Kebanyakan tak mengenyam pendidikan karena kemiskinan. Hanya beberapa orang saja yang berhasil lulus sekolah dasar. Total murid SD Tanroe untuk 6 tingkat hanya 21 orang dengan 1 tenaga pengajar. Mereka belajar di ruangan yang sama secara bergantian dengan fasilitas yang seadanya. Dicoba. Ya, kasih sini, taruh sini. Seperti ini. Ini adalah anak-anak usia kelas 1, sementara TK ataupun PAUD di sini tidak ada, dan anak-anak tidak mungkin untuk belajar PAUD ataupun TK di luar sana, dan ibu-ibunya juga tidak mungkin untuk mengantar keluar sana. Sementara kelas 2 di sini tidak ada muridnya, di sini baru ada lagi kelas 3, di barisan ini sebanyak 5 orang, kelas 4 tidak ada anak-anaknya, dan ini adalah kelas 5, sekitar 3 orang dari 1 dusun Tanroe. Sementara kelas 6 kemarin sudah melaksanakan ujian nasional, dan ada 1 tingkat yang sudah lulus dari kelas jauh di dusun Tanroe ini. Sekolah dasar Tanroe hanya memiliki 1 orang tenaga pengajar dari sekolah induk yang berlokasi di desa Bababinanga. Guru hanya mengajar dari jam 8 pagi sampai 11 siang. Itu pun tidak setiap hari karena terkendala jarak dan waktu. Terus terang yang paling sulit saya perjalanan ke sini. Perjalanan? Perjalanan ke sini. Kalau Naik beca apa itu, biasa? saya itu naik biasanya motor taksi saya pakai. Biasa ya 1 jam lebih baru sampai di sini. Kita syukur-syukur ini tidak hujan, seandainya hujan ini tidak bisa ditembus. Itu kenapa jam 11 pulang karena perjalanan tak keluar yang susah. Kalau saya terjebak di sini, saya tidak keluar. Kegiatan belajar mengajar yang tak pasti tentunya membuat anak-anak Tanroe dirugikan. Mereka akhirnya banyak yang memilih untuk pergi melaut membantu orang tua. Entah sampai kapan, anak-anak Tanroe menjadi korban keadaan, tak punya pilihan. Padahal hak untuk mendapat pendidikan yang layak dijamin undang-undang. Sekolah pun usai. Pak Guru Fatur lalu bersiap kembali pulang. Lokasi Dusun Tanroe tidak terlalu jauh dari pusat kota Pinrang, hanya sekitar 25 km saja. Sayangnya, akses jalannya buruk. Guru-guru yang pernah bertugas di Tanroe banyak yang tak tahan dan memilih mengajar di tempat lain yang lebih mudah dijangkau. Akibatnya, anak-anak Tanroe kehilangan haknya mendapat pengajaran. Bersama Pak Guru Fatur, saya melewati areal tambak yang cukup luas. Andai saja jalan desa segera dibangun, tentunya akan sangat bermanfaat bagi warga Dusun Tanroe. Anak-anak pun dengan mudah bisa melanjutkan sekolah ke jenjang berikutnya di kota kecamatan. Ini setiap hari Bang lewat sini nih. Setiap hari. Pernah banjir sungai? Oh, baru sering banjir. Sering Setiap banjir tahun. juga? Setiap tahun. Aduh, berapa kali Abang datang dalam seminggu ke sekolah ini? Sesuai kami saya sih, kalau hujan Hmm. tidak biasa, kalau tidak bisa tembus tidak pergi. Karena nggak mungkin ya. Nggak itu mungkin, lewat iya. jalan tadi ya. Mm-mm. Kendala utama infrastruktur di Dusun Tanroe bukan hanya jalan yang tak memadai di sekitar tambak, tapi juga Sungai Pinrang yang seringkali banjir. Jika sudah banjir, akses masuk dan keluar ke Dusun Tanroe tidak bisa dilewati karena berbahaya. Kami pun kemudian menyeberang menaiki rakit dengan biaya Rp5.000 per orang. Anak-anak dengan sigap mendorong rakit ke tengah. Dinginnya air sungai tak mereka pedulikan. Mereka tak bersekolah. Entah sampai kapan
anak-anak dusun Tanroy harus terpinggirkan. Hidup serba susah tanpa pendidikan dan hak hidup yang layak. Pada tahun 2030 Indonesia akan mengalami bonus demografi, artinya mereka-mereka lah yang akan memimpin bangsa Indonesia selama 10 tahun ke depan. Apa yang bisa kita persiapkan itu adalah pertanyaan bagi seluruh warga negara Indonesia. Demikian Indonesiaku, sampai jumpa.